Empat cara mendapatkan ketenangan. Mudah diingatkan? Empat cara mendapatkan ketenangan. Sekarang banyak orang risau dengan dunia ini. Akhirnya untuk mencari ketenangan dimakannya pil anjing gila. Semua sekarang orang sedang takut. Yang kuliah takut tak lulus, yang sudah lulus takut tak kerja, yang udah kerja takut tak nikah, yang udah nikah takut tak bisa nikah sekali lagi. Ibu jangan dulu tersinggung, suatu istrinya meninggal. Ibu mau marahan. Maka untuk mendatangkan ketenangan, inilah dia judul ceramah ini. 4 jurus mendatangkan ketenangan. Yang pertama, bagaimana supaya kita ini tenang? Jurus yang pertama adalah wudhu. Apa namanya? Wudhu. Sekarang yang diurus orang bukan wudhu, nasi wudhu. Wudhu. Makanya tadi ketika saya sampai di ruangan kantor Pak Kalapas, yang saya tanya mana toilet. Kalau saya nanya toilet, disangka orang saya mau kencing. Enggak, saya mau berwudhu. Tapi sebelum wudhu itu kencing dulu. Makanya tak masuk akal ceramah Ustadz ini. Bagaimana pula wudhu bisa menenangkan? Ketenangan itu letaknya di mana? Di hati. Yang memasukkan ketenangan ke hati itu siapa? Allah. Allah memasukkan ketenangan kalau orang itu berwudhu. Makanya wudhu dulu. Sah tak sholat kalau tak berwudhu? Tidak. Haji kalau tak berwudhu? Tidak sah, karena rukun haji ada tawaf, tidak sah tawaf kalau tidak ada wudhu. Oleh sebab itu maka wudhu. Ustaz, gimana kalau dia berwudhu tapi tak mandi wajib? Bongak lu. Mandi lah dulu, mandi. Tapi bagi yang tak bisa mandi, maka bisa digantikan dengan tayamum. Tapi kita kaji wudhu dulu. Nah, wudhu yang pertama, ambil air, masukkan ke mulut, namanya makmadah. Yang kedua, sekaligus ke hidung. Masukkan ke hidung, tarik. Insya Allah yang flu-flu, yang pilek-pilek hilang. Tak percaya? Nanti ambil air. Sekarang bisa ambil air, masukkan, tarik kuat. Sakit Pak Ustaz? Iyalah, sakit. Masuk. Maka dengan menarik air ke otak itu membantu oksigen naik ke otak. Ini darah ini menyembur dari jantung. Coba rasa jantung sebelah kiri. Berdegup kan? Yang tak berdegup kasih tahu. Kain kapan siap dah? Jantung ini berdegup, yang disemburkannya ke otak ini oksigen. Oksigen itu dibawa darah. Kalau darah ini tidak sempurna, tersumbat dia karena banyak gula, namanya diabetes mellitus. Atau banyak lemaknya, namanya kolesterol. Maka terhalang dia sampai ke otak, kurang cairan naik ke otak, itulah disebut dengan stroke ringan. Saya sangka macam mau hujan, rupanya ada kamera di atas. Maka dibantu, kita pun segar. Makanya di restoran-restoran orang kaya-kaya yang hebat-hebat, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, ada di situ wastafel. Untuk apa? Sebelum makan cuci muka dulu. Kita pun kalau naik pesawat itu dikasih sama pramugari ada anduk kecil berasap. Bagi yang pertama kali disangkanya roti, dikunyahnya anduk. Padahal anduk kecil itu untuk cuci tangan. Anduk kecil yang berasap itu untuk cuci tangan, cuci muka. Rupanya orang-orang kaya itu cuci mukanya pakai anduk ya. Nah, maka kita pun diajarkan setelah bersih mulut, bersih hidung, bersih muka. Yang dibasuh muka ini mana? Sejengkal ke samping, sejengkal ke atas. Telinga dari paku kiri ke paku kanan. Ini dia paku. Yang telinganya tak berpaku, agak-agak aja. Dari ujung dagu sampai batas rambut di atas. Batas rambut yang normal.
Kalau ada batasnya di sini, yang keluar 1 sampai kemana? Nah, masuk. Habis itu tangan sampai ke siku. Habis tangan sampai ke siku, usap kepala. Usap kepala sedikit aja, sah. Usap kepala semuanya, sah. Habis itu telinga. Ini banyak juga orang berwuduk nih, dibasahnya gini-gini telinga. Kan begitu, dibasahkan, masuk ke dalam. Jadi telinga itu bersih. Ini kadang ada orang ganteng, tengok telinga, sarang Spiderman. Kotor, jorok. Habis itu kaki. Kaki ini bukan asal siram aja. Ini banyak orang berwuduk nih, ibu putarnya keran, disipak-sipaknya. Wailun lil aqab, celaka tumit. Kenapa tumit itu celaka? Karena tumit tak basah. Maka dihidupkan keran, kalau pakai keran, basah semua. Bagaimana celah-celah jari? Celah jari pakai kelingking. Celah, basah semua 3 kali. Selama berwuduk itu tak boleh cerita. Waktu air masuk ke mulut, makrifatnya, hakikatnya keluar dosa-dosa mulut. Waktu air membasuh muka, hakikatnya, makrifatnya keluar dosa-dosa biji mata sampai mulut, sampai hidung. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari jari-jari tangan. Ketika air mengusap kepala sampai ke telinga, keluar dosa-dosa isi otak kepala sampai keluar dari lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluarlah dosa-dosa dari celah jari-jari kaki, bersih. Artinya dosa bersih, tapi utang tak lunas. Nah, kalau habis wudhu, kapan kau bayar? Udah bersih dah. Bersih. Lalu kemudian berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selama berwudhu tak boleh cerita. Jangan waktu wudhu itu cerita. Ini banyak orang ketika wudhu cerita. Itulah kamu udah bilang sama aku. Jangan. Akhirnya mampus lah kau kan. Waktu berwudhu itu kalau ada orang ada cerita, diam. Gimana kamu? Bagi yang sudah berwudu, alhamdulillah. Bagi yang belum berwudu, nanti sebelum sholat wuduk dulu. Ustaz Somad udah wudhu? Udah, saya sudah wudhu. Tapi jangan gara-gara saya ceramahkan jaga wudhu, lalu menahan kentut sampai biru muka. Ya mau kentut-kentut aja. Datang kawan sebelah, mak, lain baunya nih. Mohon maaf, friend, terlepas pula tadi. Jangan ditahan sampai menggeletar. Yang mau kentut-kentut aja, kebetulan dilarang di sini mengambil air berwudu. Tidak kan? Bebas, wudu bersih. Wudu. Cuman hati-hati. Kalau terkencing jangan sampai terpercik. Tadi di pintu toilet kamar mandi Pak kantor Kalapas disediakan sendal di luar. Sediakan sendal. Di tempat WC pakai sendal. Kenapa? Karena tapak kaki yang menginjak bekas kencing itu yang membuat kita was-was. Datang setan berisi, wudu kau tak sah, wudu kau tak sah, wudu kau tak sah. Jadi kerja setan ini suka berbisik-bisik. Ayatnya jelas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Suka dia berbisik, wudu kau tak sah, wudu kau tak sah. Makanya kalau ada kawan yang suka berbisik, itu setan. Diam kau setan. Cara menghilangkan bisikan setan, jangan kasih pintu dia berbisik, maka pakai slop. Di tempat wudhu tadi masuk pakai kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setan menunggu di pintu. Ini pintu WC, setan nunggu. Kalau ada orang masuk, dia ikut masuk ke dalam. Kalau kita baca doa, dia tak jadi masuk. Setan itu udah mau masuk dah. Udah dihidupkannya HP-nya, dia mau streaming. Ibu-ibu tadi yang masuk WC tak baca doa, udah di streamingkannya ke seluruh channel setan. Setan-setan dah nonton Instagram. Hati-hati nanti masuk ke WC, baca langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tadi ada air bak, ada air mengalir, saya tampung air mengalir. Karena saya takut mungkin air bak tadi entah ada masuk cicak, entah ada masuk najis, entah mandi masuk, takut menjadi air mustakmal. Kita tampung air
Nah, bersihlah dia, bersih mata, bersih kepala, bersih otak, bersih hati. Ketika sudah suci tadi, turunlah malaikat menenangkan ketenangan ke dalam hati. Ini pokok pangkal yang pertama. Ustaz, kenapa saya payah tenang? Mungkin wudukmu belum sempurna. Ustaz itu ceramah tentang tenang, dia aja tak tenang. Dari mana kau tahu aku tak tenang? Itu suara Ustaz ceramah menggelegar. Memang gini bawaan dari dulu. Ada penceramah itu yang lembut, jamaah sehat, sabar. Pengajian kita siang ini adalah tentang sabar. Suami kita dilarikan orang, sabar. Anda model gitu, saya tak bisa. Mau tinggi, mau di atas, mau senang, mau susah, mau bahagia, mau sengsara, mau tenang, mau gelisah, itu semuanya kuasa Allah. Maka kita minta kepada Allah, syaratnya harus bersih, dan bersih harus berwudu. Setelah berwudu, yang kedua banyak-banyak sholat, bukan somat, sholat. Itulah yang disebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Maka sholat. Kebetulan pagi sholat duha. Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Kebetulan nanti sebelum zuhur, usolli sunnatat zuhri rak'ataini qabliyatan. Nanti sebelum asar, usolli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan. Nanti sebelum maghrib, usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan qabliyatan. Ada. Habis itu sholat sunat isya qabliyah ba'diyah. Habis itu malam bangun, usolli sunnatat tahajud. Dunia ini Bapak Ibu besar. Dunia ini besar. Mau dimasukkan ke kepala sebesar ini. Banyak ibu-ibu yang ingin nengok saya tak pakai peci. Sangka orang tuh saya pakai peci terus botak. Astagfirullah. Dunia sebesar ini mau dimasukkanlah ke dalam kepala sebesar ini. Apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah. Jangan terlalu kau pikirkan dunia ini, tapi jangan pula sampai tak memikirkan dunia. Besok pagi ibu bangunkan bapak, Pak, bapak nggak masuk kerja, tak usah kau pikirkan dunia. Dunia ini harus dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Serahkan pada Allah. Besar masalahku ini, Allah maha besar. Allahu Akbar. Aku sedang susah, sedang stres, sedang depresi. Allahu Akbar kabira. Aku sekarang sudah tak dipuji orang lagi, sudah jauh tuh, sudah dihina orang. Walhamdulillahi katsira. Allah yang punya pujian. Aku sekarang sudah dihina orang, dijatuhkan orang, disepelekan orang. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemana aku menghadap? Aku tidak menghadap ke bupati, aku tidak menghadap ke gubernur, aku tidak menghadap ke presiden, aku tidak menghadap ke menteri, aku tidak menghadap kepada siapapun. Siapa yang kuhadapi? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman. Aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi jangan pula buat sholat macam ini nanti. Dan buat sholat itu, inna sholati wa nusuki. Takut jadi tegur kawan sholat. Tenang bro, macam ini aja. Nah, oleh sebab itu untuk menenangkan hati ini banyak-banyak sholat. Tapi wudhu tak sah kalau tak sholat. Makanya ibu yang selalu risau, ibu banyak sholat bu. Bapak yang selalu risau, bapak banyak sholat. Kalau ada ibu-ibu yang suka merepet aja tak berhenti, macam mesin pompong rusak, sholatlah. Paling tidak waktu sholat itu dia berhenti merepet. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz ceramah kemarin biniku sholat berhenti dia merepet. Kapan? Waktu sembahyang tuh. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bang. Ustaz minta enak, giliran merepet perempuan aja. Oke kita balik kalau gitu. Kadang-kadang laki ini lebih parah perempuannya lagi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ini kita mesti banyak sholat. Ceramah ini umum, baik kepada sahabat keluarga binaan, baik kepada bapak-bapak petugas, bapak TNI Polri, semuanya. Yang seagama dengan aku, engkau adalah saudaraku, ukhuwah Islamiyah. Yang tidak seagama dengan aku, kalian adalah saudaraku, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak yang mengisukan, menyebutkan saya Ustadz radikal. Entah mana radikal. Orang selembut ini dibilangnya radikal. Kau belah dada, kan kau temukan NKRI di sini. Nah, habis 15 menit. Yang pertama wudhu, yang kedua sholat. Maka kalau hati risau, langsung ambil wudhu, langsung sholat. Kalau tidak bisa sholat berdiri, duduk, ambil kursi, duduk. Kalau tak ada kursi, duduk saja, duduk ini, duduk. Allahu Akbar. Rukuknya Allahu Akbar, sujudnya macam biasalah. Ustaz, ada yang mengatakan sujud tuh kening mesti menempel. Kening tidak mesti menempel. Kalau dia duduk di kursi, duduk di kursi. Sujudnya macam duduk di pesawat. Allahu Akbar. Ada orang katanya mesti nempel, ditempelkannya di dinding. Siapa gurunya? Macam di pesawat aja biasa. Nah, Allah Akbar. Duduk tak bisa Pak Ustaz, berbaring. Mana arah kiblat? Sana kiblat. Miring kepala ke sana, miring ke sana. Miring kepala sana. Tak bisa miring Pak Ustaz, tulang belakang udah berlipat. Telentang aja, telentang. Salatnya pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namanya salat isyarat. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, telentang. Tak juga bisa, ceklah. Ada disediakan dokter di lapas. Ada. Panggil Pak Dokter. Pak Dokter, tolong kau cek dulu. Gimana? Tak ada lagi. Napas? Tak ada. Jadi gimana? Bungkus. Ayo kita sembahyang dengan lain. Sembahyang lah. Kau dulu yang tak mau sembahyang kan? Kami sembahyang kan terus kan? Kau dulu yang tak mau sholat kan? Dulu satu takbir kau tak mau, sekarang 4 kami kasih. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, doa 1. Allahu Akbar, doa 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustaz tak baca doanya lengkap? Untuk dia khusus diskon. Oleh sebab itu, maka yang paling penting dalam hidup ini adalah sholat. Siapa yang tak sholat? Man tarakas sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Dalam sholat ada tak beda antara warga binaan dengan Pak Kanwil, dengan Pak Sekda, dengan Pak Ustadz? Ada beda? Sama. Semuanya menempelkan kening ke lantai. Tengok nanti kalau jadi kita sholat di sini. Jadi kita sholat. Semuanya menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Mentang-mentang pejabat tak mau tempel kening ke lantai, ditempelkannya ke tiang. Allah letak. Mana sah salat? Oleh sebab itu maka semua masalah hidup ini kau selesaikan dengan sholat. Yang menjanjikan itu siapa? Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Sholat. Sudah berapa? Ada yang bilang 3, mau cepat balik ya. Yang pertama wudhu, yang kedua sholat, yang ketiga zikir. USZ. Wudhu, sholat, zikir. Salah satu, wudhu itu bukan UW ayat. Wudhu, sholat, zikir. Zikir yang paling pertama astagfirullah. Astagfirullah. Nanti kalau ada orang berzikir pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok pendek kali? Setelah aku lah. Aku masih mau zikir, kawanku tak mau lagi. Panjanglah zikir. Astagfirullahalazim. Ada yang lebih panjang Pak Ustaz? Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang lebih panjang lagi Pak Ustaz? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'indika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang tuh Pak Ustaz. Iyalah. Nanti minta tuliskan sama anak, sama Pak Kalapas, kita siapkan doa Sayyidul Istighfar. Jangan dah ada di sana. Tempel.
Di mana tempat yang paling sering tengok? Tempel. Di mana tempat makan? Tempel situ. Tempat masak ibu-ibu, letakkan. Masa sehari 3 kali masak tak bisa tengok sambil masak? Allahumma anta rabbil alamin. 10 hari tak juga apa, cabut, bakar, masukkan ke kopi, insyaallah TBC. Paling rendah istighfar. Siapa yang banyak-banyak beristighfar, apa balasannya? Ja'alallahu lakum min kulli dhiqin makhraja. Kalau dadanya terasa sempit, dilapangkan Allah. Wa bikulli hammin faraja. Kalau hidupnya sulit, dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari yang tak disangka-sangka. Saya tanya di antara bapak, siapa di sini yang punya sorban yang ada tulisan namanya? Ada? Ujian akhir semester. Dia mendapat rezeki dari yang tak disangka-sangka. Padahal saya datang kemari mendadak. Kapan pula orang sempat membuatkan tulisan? Ini bukan pakai spidol. Ini tenun asli. Rupanya ini bukan dibuat di sini. Ini dibuat di Nusa Tenggara Timur, Kupang. Bayangkan jauhnya itu. Dari Kupang, Pekanbaru, bisa pula jumpa di Lapas Pasir Pangarayan. Masya Allah. Banyak-banyak dari sifat. Dikasih Allah engkau rezeki yang tak disangka-sangka. Sekarang kan lagi trennya ustaz-ustaz pakai warna kan. Ada Ustaz Pink. Ada Ustaz Pink. Cari di internet, di YouTube, Ustaz Pink. Saya pernah jumpa sama dia di Samarinda, Kalimantan Timur. Saya tanya, Ustaz apa? Ustaz Pink. Apa artinya? Lupa pula apa. Pink artinya pengen ikut Nabi ke surga. Itu arti Pink. Ustaz Pink. Ada pula satu lagi Ustaz Oren. Kenal Ustaz Oren? Ada Ustaz Oren. Saya sejak pakai ini Ustaz Hijau Daun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang beristighfar dilapangkan Allah. Dada terasa sulit, sempit, susah, payah. Maka banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Istighfar 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kepala goyang itu bukan asal goyang aja tuh. Ini banyak orang sih rasanya. Kenapa kok goyang? Entah, aku tengok orang goyang. Bukan asal-asal aja tuh. Belajar dulu sama Tuan Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. La, tidak. Ilaha, tak ada Tuhan. Illallah. Waktu Allah itu pukulkan ke tangkai jantung dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengusir segala hantu setan di malam tanah, besar ngesot, ini pelorong, tuyul. Semuanya diusir. Makanya dulu datuk-datuk kita kalau sudah mau membuka hutan, maka berzikir di tengah hutan untuk mengusir hantu-hantu segala macam. Apa iya Pak Ustaz zikir itu bisa mengusir setan? Ya. Makanya kalau azan berkumandang setan lari semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap anjing menggonggong mendengar azan.